Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Aditya dengan NIM 2207111368, jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro. Pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian semester pada mata kuliah Budaya Melayu dengan judul Sejarah Asal-Usul atau Asal-Muasal Bangsa Melayu di Indonesia terkhusus di Riau. Asal-usul bangsa Melayu merupakan sesuatu yang sukar ditentukan, meskipun terdapat beberapa kajian yang ditemukan oleh para sejarawan dan sarjana untuk menjelaskan masalah tersebut, tetapi kata sepakat belum tercapai di antara mereka. Namun demikian, secara umum, terdapat dua teori mengenai asal-usul dari bangsa Melayu tersebut. Yang pertama, bangsa Melayu berasal dari Yunan, atau yang disebut dengan teori Yunan. Yang kedua, bangsa Melayu berasal dari Nusantara, atau yang disebut dengan teori Nusantara. Kedua teori tadi didukung oleh beberapa sarjana seperti R.H. Gelden, J.H.C. Kern, J.R. Foster, J.R. Logan, Slamet Muljana, dan juga Asma Haji Omar. Secara keseluruhan, alasan-alasan mereka mendukung teori tersebut yaitu yang pertama, terdapat kapak tua yang mirip pada kapak tua di Asia Tengah di Kepulauan Melayu. Hal tersebut menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Yang kedua, adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Assam yang berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Yang ketiga, bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kamboja. Lebih lanjut lagi, penduduk di Kamboja mungkin berasal dari daratan Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kamboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan daratan Yunan. Teori ini merupakan teori yang populer, yakni diterima oleh umum. Contohnya saja, dalam buku teks pengajian di Malaysia, ada pun yang menyatakan nenek moyang orang Melayu itu berasal dari Yunan. Berdasarkan teori-teori tadi, dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menelusuri 3 gelombang yang utama, yaitu Negrito, Melayu, Proto, dan juga Deutro. Gelombang pertama dikenal sebagai Melayu Proto yang berlaku kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi. Kira-kira dalam tahun 1500 datang pula gelombang kedua yang kita kenal sebagai Melayu Deutro. Mereka ini mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka menyebabkan orang-orang Melayu Proto seperti orang-orang Jakun, Mahmeri, Jahut, Temuan, Biduanda, dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pedalaman. Justru itu, Melayu Deutro merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Yang pertama yaitu orang Negrito. Orang Negrito merupakan penduduk yang paling awal di Kepulauan Melayu, dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. Mereka dikatakan berada di sini sejak 1000 sebelum Masehi berdasarkan arkeologi di Gua Cak, Kelantan. Orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fisik seperti berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, berbibir penuh, serta badan yang pendek. Keturunan orang asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak, dan Batak di Sumatera. Menurut pendapat Asma Haji Omar, sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku, Kepulauan Melayu atau Nusantara ini telah ada penghuninya, yang kemudian dinamai sebagai penghuni atau penduduk asli. Ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa mereka tinggal di semenanjung tanah Melayu, dikenal sebagai orang Negrito. Orang Negrito tersebut diperkirakan telah ada sejak tahun 8000 sebelum Masehi. Mereka tinggal di dalam gua dan mata pencarian mereka memburu binatang di hutan. Alat pemburuan mereka diperbuat dari bahan batu. Maka pada zaman ini disebut sebagai zaman batu pertengahan. Contohnya di Kedah, pada tahun 5000 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Paleolit dan Mesozoik, telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito, Sakai, Semai, dan sebagainya. Asal yang kedua ialah Melayu Proto, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa orang Melayu ini berasal dari Asia Tengah. Perpindahan tersebut yang pertama diperkirakan pada tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dinamai sebagai Melayu Proto. Peradaban orang Melayu Proto ini lebih maju sedikit daripada orang Negrito. Orang Melayu Proto telah pandai membuat alat bercocok tanam, telah pandai membuat barang pecah belah, dan alat perhiasan kehidupan mereka berpindah randah. Zaman mereka ini dinamai sebagai Neolitik atau zaman batu baru. Terdapat satu lagi persamaan antara Melayu Proto, di mana dikenal sebagai Melayu Negosidek, di mana kebanyakan terdapat di sebuah pulau yang dikenali sebagai Pinang. Melayu Negosidek ini mahir dalam bidang lautan, tetapi tidak pandai berenang. Kumpulan ketiga dikenal sebagai Melayu Deutro. Perpindahan penduduk yang kedua dari Asia yang dikatakan dari daerah Yunan diperkirakan berlaku pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka ini dinamai sebagai Melayu Deutro dan telah mempunyai peradaban yang lebih maju dari Proto Melayu. Mereka telah mengenal kebudayaan logam dan telah menggunakan alat perburuan serta pertanian menggunakan besi. Zaman mereka disebut atau dikenal sebagai zaman logam.
Mereka hidup di tepi pantai dan menyebar hampir di seluruh kepulauan Melayu. Kedatangan orang Melayu ini dengan sendirinya telah mengakibatkan perpindahan orang Proto Melayu ke pedalaman sesuai dengan cara hidup mereka yang berpindah randa. Berlainan dengan Melayu Proto, Melayu Dotro ini hidup secara berkelompok dan tinggal menetap di suatu tempat. Mereka yang tinggal di tepi pantai hidup sebagai nelayan dan sebagian dari mereka mendirikan kampung yang berhampiran dengan sungai dan lembah yang subur. Hidup mereka sebagai petani dan memburu binatang. Orang Melayu Dotro ini telah pandai bermasyarakat dan biasanya mereka memilih ketua yang tugasnya sebagai ketua pemerintahan sekaligus sebagai ketua agama. Nah, agama yang mereka anuti yaitu agama animisme. Teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori ini didukung oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford, Kahim Lee, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan juga Goris Keraf. Teori ini juga didukung oleh beberapa alasan seperti yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Yang kedua, pada abad ke-19, taraf ini tidak dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Perkara ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Yang ketiga, Kahim Lee tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Champa. Baginya, persamaan yang berlaku di kedua bahasa tersebut adalah satu fenomena ambilan. 4. Manusia kuno Homo soloinesis dan Homo wajakenesis terdapat di Pulau Jawa. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut, yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Yang kelima, bahasa di Nusantara atau bahasa Austronesia mempunyai perbedaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. Itulah penjelasan dari dua teori yang dapat menjelaskan sedikit dari asal-usul bangsa Melayu. Definisi Melayu menjadi berdasarkan budaya dan adat, di mana orang Melayu adalah orang yang mempunyai etika, tingkah laku, dan adat Melayu. Pada waktu Islam mulai dianut di daerah Sumatera dan Semenanjung Malaka, keyakinan dan ketaatan terhadap agama Islam menjadi salah satu ciri khas dari orang Melayu. Pada abad ke-18, William Marsden menyebutkan bahwa dalam percakapan sehari-hari, penyebutan bangsa Melayu adalah sama dengan sebutan bangsa Moor di India dalam artian sebagai ketaatannya terhadap ajaran agama Islam. Sekian video penjelasan dari saya mengenai asal-muasal bangsa Melayu di Indonesia, terkhusus di Riau. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Selamat pagi.